Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Jaksa Negeri Pangkal Pinang. Mau apa kita? WPBM tahun ini. Akan coba memaparkan presentasi pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Bahwa kerangka pembangunan zona integritas menuju WPBM ini tidak terlepas dari pembangunan 6 area perubahan. Pertama adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana di tahun 2019 kami telah memperoleh predikat WBK, dan pada tahun 2021 ini secara nyata ingin mewujudkan WPBM, terutama dengan penguatan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan itu semua, Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang mempunyai tagline, kami siap. Ada 8 nilai-nilai yang akan kami amalkan. Yang pertama adalah kolaboratif, adaptif, melayani, inovatif, smart, integritas, akuntabel, dan pembelajar. Hal ini semua dimulai dengan sosialisasi zona integritas kepada seluruh elemen yang ada di Kejari Pangkal Pinang, di mana kami mensosialisasikan WPBM dan mempersiapkan pencanangannya. Selanjutnya, kami menandatangani komitmen bersama dari seluruh komponen yang ada di Kejari Pangkal Pinang ini. Semuanya sepakat dan semuanya mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan nyata kita menggapai WPBM di tahun 2021 ini. Dan selanjutnya, kami mencanangkan dengan mengundang stakeholder dari eksternal, seluruh unsur Forkopimda, FKUB, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan juga dihadiri oleh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Kami berupaya keras untuk membentuk sumber daya manusia profesional di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Dilakukan dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan dan in-house training. Pelatihan-pelatihan kepada calon pegawai, kepada seluruh pegawai. Ada in-house training juga untuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Bangka Belitung. Kemudian selanjutnya ada pelatihan-pelatihan fotografer, videografer, desain grafis bersama-sama dengan tim kreatif yang ada di Kota Pangkal Pinang. Dan untuk melatih jiwa sosial dan kepekaan para pegawai kami terhadap penderitaan masyarakat, kami membuat program juga yang kita sebut dengan Kopi Dinding yang nanti akan kami jelaskan. Selanjutnya adalah area peningkatan penataan tata laksana. Semua inovasi yang kami buat dasar WBK sekarang sudah kami lengkapi dengan SOP. SOP itu sendiri sudah kita tayangkan baik offline maupun online di website kita. Dan semua inovasi tersebut sudah kita jalankan sesuai dengan SOP yang telah kami buat tersebut. Kemudian selanjutnya ada inovasi optimalisasi CPD, optimalisasi pengisian CMS, optimalisasi pengisian edosil, optimalisasi etilang yang semua terintegrasi di seluruh bidang dan terintegrasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya kami juga melakukan perbaikan dan peningkatan untuk pelayanan publik, di mana kami membuat official account sosial media Kejari Pangkal Pinang, baik Instagram, YouTube, website, Facebook, Twitter, dan TikTok. Kemudian selanjutnya di website juga kami kembangkan dengan membuat kanal zona integritas dalam website yang berisikan pelayanan pada 6 area perubahan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mengakses pelayanan yang disediakan oleh Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, antara lain laporan pengaduan online, layanan pinjam pakai online, layanan antar barang bukti online, layanan bezuk online, dan PTSP online. Kemudian selanjutnya, semua itu adalah dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengupdate, untuk mencari informasi semua layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Kemudian juga dari waktu ke waktu terdapat peningkatan grafik sosial media Kejari Pangkal Pinang yang dapat kita lihat di analisis channel baik YouTube maupun Facebook. Kemudian selanjutnya area yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Kita sudah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai, melakukan pola mutasi internal dan pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi. Kemudian selanjutnya juga kami juga mencari talenta-talenta muda yang akan membawa kemajuan kepada dari Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang ini sendiri dengan membentuk Adiaksa Smart Team yang berisikan ASN-ASN yang smart, multi talented, inovatif,
yang diharapkan mampu merubah pola pikir dan budaya kerja bagi seluruh insan yang ada di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang ini. Area perubahan yang keempat adalah penguatan akuntabilitas kinerja, di mana saya selaku pimpinan terlibat aktif dalam perencanaan kinerja, terlibat aktif dalam mengawasi, dalam memonitor yang dilakukan oleh semua pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang ini. Telah ditandatanganinya fakta integritas dengan seluruh pegawai maupun dengan tenaga honorer, melaksanakan briefing, kemudian melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan membuat rencana kerja dan melaporkan hasilnya. Kemudian juga melaksanakan kinerja dengan berbasiskan indeks kinerja utama, dan selanjutnya telah juga dibuat laporan akuntabilitas kinerja. Pada tahun ini juga terjadi peningkatan yang signifikan yang juga sangat baik terhadap kinerja-kinerja di seluruh bidang. Di antaranya terjadi peningkatan penyidikan, dan penuntutan serta eksekusi dari tindak pidana korupsi. Kemudian juga selanjutnya terjadi peningkatan di kinerja Datun, telah meningkat dengan signifikan jumlah SKK yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Kemudian juga untuk penyerapan anggaran sampai dengan pertengahan bulan Juli 2021 sudah terserap 61,19%. Selanjutnya PNBP juga telah melebihi dari estimasi pendapatan sebesar 144,85%. Kemudian selanjutnya di MONEF kinerja Satker Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang untuk kepatuhan pelaporan sudah 100% sampai bulan Juni 2021. Kemudian selanjutnya di area yang kelima, yaitu penguatan pengawasan, telah diadakan pengendalian gratifikasi. Semua sudut ruangan sudah ditempeli banner untuk tidak ada lagi di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang pungutan liar, tidak ada lagi perbuatan tercela. Semua bekerja dengan ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara. Telah diterapkan penerapan SPIP, kemudian juga disediakan hotline pengaduan masyarakat. Kemudian selanjutnya kita juga melaksanakan whistleblowing system, juga melaksanakan penanganan benturan kepentingan. Kemudian selanjutnya kita memberikan sarana komplain handling kepada masyarakat pengguna layanan. Selanjutnya untuk area yang keenam adalah penguatan kualitas pelayanan publik, di mana di PTSP saat ini tampilannya sudah berubah menjadi lebih homey, cozy, dan lebih nyaman untuk pengguna layanan. Begitu juga dengan kontennya, semua kita tayangkan di dalam website kita dan sudah bisa diakses, baik berupa layanan maupun SOP yang harus dilakukan oleh pengguna layanan. Selanjutnya, peningkatan sarana dan prasarana. Setiap sudut ruangan sudah kita buat senyaman mungkin, mulai dari sarana disabilitas, ruang laktasi, smoking area, ruang diversi, ruang tunggu tamu, taman layanan umum, ruang tunggu tamu khusus, ruang informasi publik, dan dinding yang ditempel dengan quotes-quotes untuk menambah semangat pegawai Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Selanjutnya terjadi penguatan-penguatan yang dulu di waktu penilaian WBK masih belum begitu intens, belum begitu optimal. Sekarang kita optimalkan. Di antara lain delivery smile card, yaitu pengantaran barang bukti oleh petugas Kejari Pangkal Pinang, delivery bebek tilang, pelayanan hukum keliling. Kemudian selanjutnya kita juga mempunyai inovasi unggulan di mana telah tercipta kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan program PDK kepanjangan dari pejuang pendapatan asli daerah, di mana Kejari Pangkal Pinang terlibat aktif untuk peningkatan asli daerah Kota Pangkal Pinang dan terbukti dalam waktu yang singkat dapat menghasilkan hasil yang signifikan. Kemudian juga terdapat inovasi-inovasi baru berupa aktualisasi dari teman-teman calon pegawai negeri sipil, diciptakannya digitalisasi terhadap arsip-arsip Pitsus Pidum, optimalisasi e-dossier yang berbasis Google Drive. Kemudian selanjutnya ada optimalisasi kartu tik tersangka dan terdakwa di bidang intelijen, adanya TV monitor yang selalu ditingkatkan baik jadwal sidang Pidum maupun jadwal sidang Pitsus. Kemudian selanjutnya ada inovasi unggulan juga, kami menciptakan program Kopi Dinding. Program ini adalah melatih jiwa sosial dari seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Dengan cara kerja, mungkin saja kita beli kopi dengan harga 5.000, tetapi kita bayar dengan kelipatannya. Kelipatannya itu kita tulis di sticky note dan kita tempel di dinding. Penikmatnya adalah kaum duafa dan kaum yang kurang beruntung. Terakhir adalah monitoring dan evaluasi pelayanan. Kami berdiskusi dengan Ombudsman bagaimana melaksanakan dengan baik. Kemudian selanjutnya kita MONEF hasil survei online yang terjadi peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Selanjutnya kita adakan rapat-rapat evaluasi pelayanan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.